Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Mas Kurniawan dipimpin untuk berdoa dulu. Ya, belum pelajaran dimulai, sebenarnya kita belajar dengan begitu saja berdoa. Baik, gimana kabarnya, Mas? Semuanya sehat? Alhamdulillah baik. Ada yang sakit? Ya, Tidak ada ya, tapi ada yang ngantuk ya? ya. Ngantuk. Biasa kalau pelajaran agak siang gitu, biasanya sudah mulai Tuh. ngantuk kan gitu kan. Tapi nggak mengapa. Nanti kalau ngantuk silahkan izin ke belakang untuk cuci muka gitu ya. Jadi biar tidak mengganggu aktivitas pembelajaran di kelas. Ya, tarik ke atas, turunkan. Ya. Kita mulai berhitung nanti ke sini ke belakang ya sampai di akhir. Mulai dari Mas Alfian. 8. Oke, sekarang permainannya biar tambah lebih fokus. Ketika nanti saya sebutkan angka, misalkan 5, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kan 5 kan di Mas Tintom. Mas Tintom menyebutkan satu angka lagi. Angka yang ada di kelas ini berarti kan tadi kan sampai 8. Jadi angka dari angka 1 sampai angka 8. Selain angka 5, berarti angka 5 kan punyamu gitu loh. Berarti angka yang lain. Paham maksudnya? Misalkan kita ulangi lagi ya. Ulangi, berhitung mulai. Hari ini kita akan belajar tentang teks biografi. Ya, teks biografi. Kalian pernah membaca buku yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang? Pernah? Bukunya atau kisahnya siapa? Buya Hamka. Siapa lagi? Hah? Nabi Muhammad itu juga bisa. Itu termasuk dari dalam bentuk biografi itu juga bisa itu. Ya. B.J. Habibie. Oke. Terus siapa lagi? Diponegoro, terus Soeharto, terus mungkin nanti Soekarno, Muhammad Hatta, kan banyak sekali. Intinya teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang kisah hidup seseorang dari dia lahir sampai nanti dia itu meninggal. Ya, seperti tadi yang disebutkan Mas siapa? Mas Nabil ya, tentang Buya Hamka. Ya, Buya Hamka itu dari mana, lahir tanggal berapa, hari apa, itu kan biasanya ditulis di dalam sebuah bukunya yang menceritakan tentang itu gitu. Nah, bahkan kalian pun kisah hidup kalian itu juga bisa kalian tulis dalam sebuah buku. Nanti jadinya buku biografi gitu ya. Nah, biografi tentang Mas Mujahid misalkan. Mas Mujahid berasal dari Riau ya. Pada tanggal bla 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 gitu kan. Nama orang tuanya ini, nama adiknya ini, jumlah saudaranya berapa gitu kan, hobinya apa gitu. Nah, kisah hidupnya itu ditulis secara runtut dari awal sampai akhir gitu loh. Seperti itu. Ya. Nah, sebenarnya dari penjelasan tersebut kita bisa ambil kesimpulan gitu ya. Bahwasanya teks biografi ya itu apa? Ya ini kisah nyata tentang perjalanan hidup seseorang tokoh yang memberi inspirasi gitu ya. Punya tokoh yang menginspirasi kan kalian semuanya loh. Saya kira pasti semuanya punya ini. Siapa kisah yang menginspirasi bagimu, Mas Nabil? Siapa? Buya Hamka. Siapa ya? Kamu Mas Alfian?
Siapa tokoh yang memberimu inspirasi gitu ya? Ustadz Agus mungkin? Ustadz Amru? Siapa Farok? Siapa? Tokoh yang menginspirasi kamu sehingga kamu itu pengen berbuat hal yang sama seperti tokoh yang menginspirasi kamu. Siapa? Nabi Muhammad. Hah? Tok dalam. Masa tok dalam? Tok dalam. Siapa yang kamu Yan? Pangeran Diponegoro. Terus R.A. Kartini. Ya, R.A. Kartini. Terus siapa? Nabi Muhammad. Abu Bakar. Iya. Hah? Siapa? Ya. Siapa Mas Tintom? Kamu punya tokoh inspirasi nggak? Yang dari Indonesia aja, dari Indonesia misalnya, dari Indonesia, yang gampang-gampang aja. Siapa? Mungkin Ipo Santoso, gitu kan? Itu kan juga bisa kan? Atau mungkin yang menginspirasi kalian Ustadz Amru itu kan juga beliau salah satu tokoh yang menginspirasi gitu ya. Di bawah keterbatasan beliau gitu ya. Ya, tapi beliau masih produktif untuk menjadi seorang ya wirausaha dan juga seorang penulis kan gitu kan. Nah, itu layak untuk dijadikan contoh gitu ya. Antum juga harus bisa ini loh, mengambil ibrah dari atau pelajaran dari kisah hidupnya beliau gitu ya. Bayangkan di tengah keterbatasan beliau gitu ya. Tapi beliau masih semangat untuk ini loh, untuk menulis dan untuk berkarya gitu ya, biar bisa bermanfaat untuk orang lain. Kalian juga harus seperti itu gitu ya. Nah, semangatnya beliau itu kan perlu patut untuk dijadikan contoh gitu. R.A. Kartini gitu ya. Dia salah satu tokoh apa? Tokoh emansipasi perempuan gitu ya. Artinya perempuan itu tidak cuma hidupnya itu di dapur, di rumah gitu kan. Tetapi wanita itu juga bisa seperti laki-laki gitu ya. Seperti itu. Nah, buku yang terkenal yang dia tulis adalah buku tentang emansipasi wanita kan. Apa judulnya? Habis gelap, terbitlah terang gitu ya. Nah. Terus yang selanjutnya teks atau struktur teks biografi. Yang pertama ada orientasi. Nah, ini pengenalan tokoh, latar belakang dan konteks kehidupannya. Jadi latar belakangnya, ya. Jadi bagian-bagian awal lah ibaratnya yang menceritakan tentang latar belakangnya si tokoh ini tadi. Terus yang kedua adalah peristiwa penting. Jadi peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh si tokoh, baik perjuangan, karyanya, pengalamannya, dan tantangan hidupnya itu apa saja gitu ya. Yang ketiga adalah reorientasi, yakni penilaian atau simpulan terhadap tokoh, pesan moral atau kesan dari penulis tersebut. Ya. Nah, ciri kebahasaannya adalah menggunakan kata kerja tindakan, mental, konjungsi ya atau kata penghubung, waktu, kata sifat, dan waktu lampau. Nah, ini misalkan contohnya tentang B.J. Habibie ya. B.J. Habibie lahir di Parepare 25 Juni 1936. Menempuh pendidikan di Jerman dan menciptakan pesawat N250. Ya. Nah, ini bagian dari apa? Bukan reorientasi. Jadi bagian awalnya ini ya. Jadi bagian awal apa namanya? Bagian orientasinya. Ya. Nah, nilai pesan dan moralnya apa? Gitu ya. Habibie itu gitu kan. Ya, kerja keras membawa hasil gitu ya. Habibie itu ya.
B.J. Habibie itu kan kisah hidupnya itu kan luar biasa gitu ya. Dia di dalam negeri itu tidak pernah dihargai gitu kan, awal mulanya itu. Akhirnya tutup pembelajaran pada siang kali ini. Silahkan Mas Faruk dipimpin untuk berdoa. Silakan. Alhamdulillah. Amin. Baik, sebelum saya akhiri, hari ini kita belajar tentang apa? Apa yang kalian pelajari tentang hari ini? Materi apa yang kalian pelajari hari ini? Teks biografi. Apa itu teks biografi? Teks yang menjelaskan bisa hidup seseorang, ya. Terus ciri teks biografi tadi, struktur bahasanya gimana? Ada 3 tadi tuh. Orientasi, isi atau peristiwanya, terus sama orientasi atau simpulan. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita sambung di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.